Episode 678. Apa? Jensen menatap dan tanpa sadar menolak, kakek, keinginanku adalah menjadi dokter, bukan patriark keluarga. Ayah, kalau keputusanmu seperti ini. Daniel juga cemas, dia bukan keturunan keluarga Miller. Daniel, sekarang, kamu masih belum bisa melepaskannya. Kakek Miller menoleh ke Daniel dan menegurnya, pada awalnya, instruksi posisi patriark keluarga Miller hanya bisa diwariskan ke laki-laki tapi bukan perempuan. Kemudian, bukankah kamu mendukung Jessica menjadi patriark keluarga? Sekarang bagaimana kalau posisi patriark keluarga akan diwariskan ke keturunan keluarga asing? Jensen adalah menantu keluarga Miller, dan dia juga termasuk anggota keluarga Miller. Daniel masih merasa ada yang tidak beres, hanya saja, keluarga Miller sangat besar, dan takutnya dia tak bisa menjaga keluarga Miller. Alasan utamanya adalah waktu kontak dengan Jensen yang terlalu singkat, dan tak tahu siapa Jensen itu. Kamu terlalu meremehkan Jensen, ia bisa menjadi orang terbaik di ibu kota dalam waktu setengah tahun. Yang awalnya hanya orang kecil dari kota Asmenia, apa kau bisa melakukannya? Prestasi yang dibuat oleh orang lain dalam setengah tahun sebanding dengan apa yang kau lakukan dalam setahun. Kakek Miller menyipitkan mata dan berkata, pemilihan patriark keluarga Miller semua bergantung pada hasilnya. Jessica awalnya sama, sekarang begitu juga dengan Jensen. Apalagi status yang dimiliki Jensen saat ini, apakah dia tak pantas menduduki posisi patriark keluarga Miller? Mendengar hal itu, Daniel masih ingin membantah. Kakek Miller berkata dengan penuh arti, Daniel, sekarang keluarga Miller lah yang sudah menjilat Jensen. Jangan sampai kamu membuat kesalahan. Daniel akhirnya seperti disambar petir dan diam-diam menyadari kenyataan. Mungkin setengah tahun yang lalu, Jensen adalah seorang pengecut dan penjilat keluarga Miller, tapi setengah tahun kemudian, Jensen bisa membuat pandangan kedua kakek ini. Dan memberikan wajah kepadanya. Lalu membuat grup aliansi bintang memberikan wajah, dan bahkan menjadi dokter jenius terkenal dan calon raja prajurit. Fakta menjilat ini terlalu jelas. Jensen, dia juga bagian kekuatan dari keluarga Miller dan menantu terbaik kami. Kakek Miller kembali berkata sambil menggandeng Jensen sangat tinggi. Menantu terbaik? Daniel hanya bisa tersenyum pahit. Mulutnya tak ingin mengakuinya, tapi hatinya malah mengakuinya. Jensen juga tersenyum pahit, kakek Miller masihlah orang tua yang kuat. Dan memberikannya sebuah pengakuan yang sangat tinggi, dia tak bisa untuk menolaknya. Tapi ini juga menunjukkan bahwa wawasan kakek Miller setidaknya jauh lebih kuat dibanding para sampah di keluarga Miller. Para sampah itu tak peduli bagaimana Jensen menunjukkannya, dan bagaimana dia meninju wajah mereka tetap memandang rendah Jensen. Dari lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka merasa Jensen adalah seorang sampah. Kakek Miller, tentang keluarga Miller ini, maaf, aku tak bisa menerimanya. Namun, pada akhirnya Jensen tetap menggelengkan kepalanya. Dia sekarang kesal dengan kejadian Elena, dan hanya ingin menjadi dokter yang baik dengan tenang. Kenapa? Kakek Miller terlihat tampak bingung. Jensen juga tak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kakek Miller cemas dan berkata, aku sudah tua, dan kapanpun bisa pergi ke barat. Keluarga Miller pasti akan runtuh tanpa tulang punggung, meskipun keluarga Miller adalah 8 keluarga elit. Tapi air di ibu kota sangat dalam, dan banyak kekuatan utama yang sedang mengincar, dan kamu adalah suami Elena, dan kamu memiliki tanggung jawab dan kewajiban ini. Saat dia mengatakan itu, dia berdiri lagi dan membungkuk untuk memberi hormat. Aku akan meminta maaf kepada kamu atas ketidakadilan yang pernah dilakukan oleh keluarga Miller kepadamu. Aku sangat mohon kepadamu. Jensen merasa terharu, kakek Miller benar-benar berpikir untuk anak-anaknya. Tujuanku sekarang hanya ingin menjadi dokter dan mempromosikan pengobatan tradisional Huasia. Ini juga misi yang leluhurku serahkan kepadaku. Jensen harus mengutarakan keinginannya. Menjadi dokter pengobatan tradisional juga tak bertentangan dengan menjadi patriark keluarga. Kakek Miller melanjutkan, baiklah, pikirkanlah dulu, aku akan memberimu kalung sekarang. Tolong kamu simpan saja. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah kalung. Jensen bermata tajam, bukankah ini yang dipakai Elena saat di kota Asmenia? Kalung ini turun-temurun diwariskan oleh keluarga Miller, itu juga diturunkan ke Daniel tahun itu.
Dia pergi bekerja dan terluka. Dia diobati dan dirawat oleh keluarga biasa. Kemudian, untuk membalas, dia meninggalkan kalung itu sebagai tanda, jadi kalung itu telah ada di Elena. Kakek Miller menjelaskan, kemudian, setelah kami menemukan Elena, kami mendapatkan kalung itu kembali. Leluhur keluarga Miller kami adalah orang yang terkenal, seperti Wilson Miller. Legenda mengatakan bahwa dia belajar seni ilahi dari ayah mertuanya di sungai dan sering menjual obat di laut. Saat itu, dia dipanggil orang tua berumur panjang, dan kalung ini ditinggalkan olehnya. Legenda juga mengatakan bahwa ia menyembunyikan sebuah rahasia besar. Semakin Jensen mendengarkannya, dia semakin terpana. Bahkan para dewa telah muncul. Kamu harus mempertimbangkan masalah patriark keluarga ini, tapi kalung itu harus kamu terima. Di masa depan, kamu bisa memberikannya kepada Elena. Baiklah. Jensen harus mengambilnya. Kakek Miller sangat gembira, ia tahu, meskipun Jensen tak ingin menjadi pemimpin keluarga, tapi dia berhati baik. Bahkan, dia sudah tergerak. Hanya bisa dikatakan bahwa meskipun bocah ini memiliki sedikit temperamen, namun perilakunya memanglah baik. Daniel diam-diam terkejut, kalung itu adalah simbol yang mewakili patriark keluarga Miller. Awalnya akan diteruskan ke Jessica, namun Jensen mengambilnya, dan itu mewakilinya menerima posisi patriark keluarga Miller. Ia tak mengatakan apapun, dan ia benar-benar menyetujui Jensen menjadi patriark keluarga. Setelah Jensen memakaikan kalung, ia menjelaskan tujuan kedatangannya malam ini. Kakek Miller, aku sudah menerima kalung ini. Alasan utamanya adalah karena kalung ini memiliki harta karun kultivasi, dan setahuku, beberapa orang sangat penasaran dengan benda ini. Wajah kakek Miller sedikit berubah, mungkinkah selama ini mereka mengincar keluarga Miller untuk mendapatkan kalung ini? Dia berhenti dan berkata, sebenarnya, aku juga punya perasaan tentang kalung ini, dan aku menerima kabar bahwa 4 keluarga elit dari 8 keluarga elit teratas memiliki gagasan perombakan, dan keluarga Miller mungkin akan dikorbankan. Ayah, selama bertahun-tahun, para petinggi yang telah berteman denganku secara sengaja maupun tak sengaja memisahkan diri dari kita. Daniel tiba-tiba terpikirkan sesuatu, apalagi selama periode waktu ini, grup industri kita sangat tak beres. Sepertinya beberapa predator dari luar negeri ingin menggigit kita. Sik, musim gugur yang bermasalah. Kakek Miller menghela napas, bagaimana bisa ada negara dengan ember besi? Dinasti Tang, Song, Ming dan Qing telah berubah selama bertahun-tahun, belum lagi keluarga Miller kita baru saja menetap. Melihat kakek itu bersedih, Jensen dengan cepat berkata, Kakek Miller, kalau ada yang bisa lakukan, katakan saja. Hahaha. Kakek Miller tersenyum lega, ini baru seperti menantu keluarga Miller. Jangan khawatir, kalau terjadi sesuatu aku pasti akan memberitahu kamu. Jensen menganggukkan kepalanya, meskipun dia tak menyukai keluarga Miller, namun dia mengagumi kakek Miller. Percakapan malam ini telah membuka hati Jensen, dan ia sudah sedikit mengenali keluarga Miller. Setelah beberapa saat berbincang lagi, Jensen pergi dan membawa pulang ikan yang ditangkap oleh kakek Miller. Kakek Miller dan Daniel masih memancing, mereka saling berpandangan juga tertawa berkata, menantu terbaik dalam sejarah keluarga Miller. Mereka semua jelas sangat lega. Episode 679. 1 jam lagi berlalu, dan cuaca menjadi semakin dingin. Kakek Miller mengemasi alat pancingnya dan pergi bersama Daniel dengan mobil. Pinggiran ibu kota sangat dingin, dan tidak ada yang terlihat sama sekali di jalan. Mobil itu melaju di jalan tanah yang redup, dan sedikit sepi. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh keras datang, dan mobil di depan terlempar. Bum-bum. Kemudian beberapa raungan berturut-turut datang, dan 5 Audis anti peluru diledakkan. Ayah, kamu baik-baik saja. Segalanya terjadi terlalu cepat. Ketika Daniel bereaksi, mobil sudah terbalik dan bagian luarnya penuh dengan api yang menderu. Dan para pengawal keluarga Miller sudah bertarung dengan para bandit. Tidak masalah. Dalam kegelapan, suara kakek Miller datang. Keningnya luka dan wajahnya tetap tenang. Kakek Miller, segera pergi. Saat ini, suara Paman Bonnie datang dari luar mobil. Daniel ragu-ragu dan membuka pintu mobil. Begitu Audi anti peluru ini bertabrakan, kecuali di dalam dan di luar mobil, ada pintu yang tidak bisa dibuka sama sekali. Setelah membantu kakek Miller untuk bergegas keluar, dia melihat tembakan artileri di sekitarnya,
peluru dan ledakan satu demi satu. Mereka semua adalah master. Meski jumlah mereka hanya 50 orang, mereka memblokir serangan para bandit. Siapa ini? Daniel dapat menemukan bahwa pihak lain juga seorang master. Paman Boni berkata dengan cemas di sampingnya, "Tuan Daniel, cepatlah." Pihak lain memiliki jumlah orang yang sangat banyak dan kekuatan mereka semuanya adalah master peringkat bumi. Saat ini Daniel sedang membantu pria tua itu berlari memasuki hutan lebat, diikuti oleh 5 pengawal, yang semuanya memiliki kemampuan seni bela diri yang sangat baik. Bum-bum. Setelah memasuki hutan, suara pemboman semakin jauh. Daniel perlahan-lahan merasa lega, tapi wajahnya sedikit cemas. Siapa yang menyerang mereka? Mungkinkah keluarga elit utama itu akhirnya tidak bisa menahannya? Ayah, kamu baik-baik saja. Dia melihat kakek Miller lagi dan melihat bahwa kondisi kakek Miller sangat buruk. Dia baru saja sembuh dari sakit parah dan tidak bisa berlari lagi. Kakek Miller tidak berbicara dan melihat ke depan dengan sungguh-sungguh. Saat ini, puluhan sosok tiba-tiba muncul di hutan dan menghentikan jalannya. Orang-orang ini semuanya mengenakan jubah hitam dan topeng hantu. Mereka sepertinya sudah lama menunggu. Kakek Miller, kau akan berlari dengan sia-sia. Suara itu datang. Itu adalah orang misterius yang memimpin. Kakek Miller tidak menyangka akan bertemu dengan seorang pembunuh. Seolah-olah dia tahu keberadaannya. Dia berkata dengan dingin, "Siapa kalian?" Daniel memperhatikan sekitarnya dan ingin mencari celah untuk kabur, tapi akhirnya dia menyerah. Orang-orang ini semuanya master dan sudah mengepung mereka. Orang-orang dari Akademi 13. Orang misterius yang bertanggung jawab tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan acuh tak acuh, "Selama kakek Miller menyerahkan harta karun kultivasi, aku bisa membiarkan kakek Miller pergi." 4 sekte besar, Akademi 13. Pupil kakek Miller menyempit. Siapa yang begitu murah hati memanggil semua orang-orang Akademi 13 kalian? Kakek Miller memiliki pengetahuan. Dia tahu bahwa kita bawahan 4 sekte besar. Sayangnya, master di balik layar, saya tidak bisa mengatakannya. Pria misterius itu berkata dengan samar, tapi aku bisa membuat sedikit petunjuk. Tuan kami adalah sekte Bango Putih. Itu benar 4 sekte besar. Ya, itu juga salah satu dari 4 aliansi bela diri Jianghu. Mendengar ini, wajah kakek Miller dan Daniel berubah drastis. 4 sekte besar merupakan 4 aliansi seni bela diri yang hebat, mempersatukan Jianghu Huaxia. Ada banyak master di dalamnya, dan sejarahnya sudah ada sejak zaman kuno. Jika bukan karena saling membatasi dengan aturan Jianghu, orang-orang Jianghu ini pasti sudah muncul di dunia orang biasa. Namun, kakek Miller juga tahu bahwa ada banyak orang Jianghu yang tersembunyi di masyarakat, dan kebanyakan dari mereka berada di posisi tinggi dan kaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa untuk membunuhnya, sekte Bango Putih aliansi bela diri yang besar akan ditugaskan. Aku masih punya satu pertanyaan lagi. Jika kamu mengatakannya, aku akan memberitahu di mana harta karun kultivasi berada. Kakek Miller tahu bahwa dia mungkin dalam masalah malam ini. Dia bertanya lagi, mengapa kalian menyerang keluarga Miller? Pertama, keluarga elit akan atur ulang. Kedua, ada orang-orang atas yang sangat tertarik dengan harta karun kultivasi ini. Konon dapat membuat ramuan genetik menjadi kuat. Suara orang misterius itu masih tidak memiliki perubahan suasana hati. Apa yang harus dikatakan juga sudah diucapkan. Di mana harta karun kultivasi? Di tempat kakekmu. Kakek Miller mencibir dan berteriak pada Daniel lagi, "Daniel, tak perlu menungguku, cepat kamu pergi." Ayah. Wajah Daniel berubah drastis. Setelah keluarga Miller tak bisa dihancurkan, kamu juga harus mati di sini. Keluarga Miller akan benar-benar binasa. Kakek Miller berkata dengan sungguh-sungguh. Seseorang di atas ingin menyerang keluarga Miller. Keruntuhan keluarga Miller sudah tidak bisa dihindari, tetapi jika Daniel juga mati, keluarga Miller tidak hanya akan runtuh, mungkin akan musnah. Lagi pula, dalam perjalanan untuk menjadi sebuah keluarga elit, keluarga yang sama juga membuat banyak musuh. Ayah. Mata Daniel memerah dan dia dengan keras kepala menolaknya untuk pergi. Namun, para master di pihak keluarga Miller banyak sudah terbunuh. Keterampilan dan energi ki mereka luar biasa, dan mereka semua adalah karakter yang tidak bisa terbunuh oleh peluru. Pergilah.
Kakek Miller juga seorang penjaga, dan keterampilan seni bela dirinya juga sangat kuat. Ketika dia sekarat, dia menghentikan sejumlah besar master. Ayah! Daniel berteriak liar, akhirnya dia hanya bisa mengertakkan gigi dan melarikan diri. Tuan Daniel! Paman Bonnie juga mengikutinya pergi. Jangan biarkan Daniel kabur. Orang-orang misterius itu tahu bahwa kakek Miller dan keluarga Carson adalah teman keluarga. Jika berita itu tersebar, kakek keluarga Carson pasti akan menyerang Akademi Bangau Putih. Kejar mereka! Beberapa orang mengejar ke arah Daniel, dan teknik peringan mereka sangat bagus. Kakek Miller ingin menghentikannya, tetapi tiba-tiba ada seseorang menusuk dadanya dari belakang. Dia melihat ke belakang dan menemukan bahwa itu adalah penjaga keluarga Miller, dan orang ini adalah orang kepercayaannya. Kakek, semoga perjalananmu menyenangkan. Pria itu memegang pisau dan berkata dengan wajah suram. Bagaikan disambar petir, kakek Miller mengertakkan giginya dengan ganas. Darwin, tak kusangka kamu mengkhianatiku. Aku tidak punya pilihan lain, belakang panggung pihak lain terlalu kuat, istri dan anak-anakku tertangkap di tangan mereka. Pria itu menghela napas tanpa daya, apalagi, di antara para master keluarga Miller, aku bukanlah satu-satunya yang telah dibeli, dan Paman Bonnie telah bersembunyi di keluarga Miller selama lebih dari 10 tahun. Kode 680. Paman Bonnie. Pupil mata kakek Miller melotot, dan tanpa sadar ia memikirkan Daniel yang telah melarikan diri. Dalam kecemasannya, dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, dan pada saat yang sama, telapak tangannya menampar dengan keras. Plak! Tengkorak kepala pria itu tiba-tiba pecah. Bunuh dia! Pada saat yang sama, beberapa pisau menusuk tubuh bagian atas kakek Miller secara bersamaan. Hahaha! Kakek Miller tertawa keras, dan semangat kepahlawanannya membumbung tinggi ke langit. Orang-orang yang bergerak semuanya adalah pengawal keluarga Miller. Ketika mereka melihat kakek Miller ditusuk, mereka semakin tertawa. Wajah mereka sangat berubah dan mereka mundur. Mereka tahu bahwa meskipun kakek Miller sudah tua, saat masih muda, dia adalah seekor harimau yang sangat ganas. Saat itu, dia sendirian di bawah resimen musuh, dan dia adalah master pisau. Namun, kakek Miller tidak bergerak. Dia masih berdiri di sana, tampaknya menua, tetapi memberi orang kekuatan langit di atas kepala mereka dan menginjak tanah. Dia sudah mati. Lembut datang dari pria misterius yang memimpin, kakek Miller terkenal sepanjang hidupnya. Jika dia mati, dia akan mati berdiri. Dia pantas mendapatkan rasa hormat kita. Seseorang, cepat bawa dan kuburkan dengan penuh penghormatan, dan cari tahu harta karun kultivasi untukku. Di sisi lain, mata Daniel lembab dan dia bergegas maju dengan panik di hutan. Hanya Paman Bonnie yang mengikutinya di belakangnya. Boom! Ledakan! Raungan keras datang dari kedalaman hutan. Daniel sangat ketakutan hingga dia mondar-mandir dan berteriak, "Ayah!" Hatinya sakit saat ini. Dia tak menyangka ayahnya akan dibunuh, dan hidup dan matinya bahkan lebih tidak diketahui. Namun, mengapa jejak ayahnya diketahui oleh orang-orang ini? Mereka hanya memiliki janji dengan Jensen malam ini. Mungkinkah itu Jensen? Pupil Daniel berkontraksi. Keluarga Miller telah memperlakukan Jensen dengan tidak adil dan beberapa kali hampir membunuh Jensen. Tidak herankan jika Jensen ingin membunuh mereka. Dor! Dor! Saat ia sedang berpikir, suara tembakan tiba-tiba terdengar. Daniel melihat ke bawah dan melihat bahwa dia telah ditembak di dada. Awalnya, ia bisa menghindari peluru dengan kekuatannya, tetapi hatinya terlalu kacau sebelumnya, dan menyebabkan dia terganggu. Dor! Dor! Setelah ditembak, sebuah telapak tangan mendarat di punggung Daniel, menyebabkannya semakin terluka. Sosoknya menerkam ke depan. Setelah menghentikan momentum, Daniel tiba-tiba melihat ke belakang dan menemukan bahwa Paman Bonnie lah yang sedang memegang pistol dengan ketidakpedulian. Paman Bonnie, kamu! Mata harimau liar Daniel langsung menatap bulat. Paman Bonnie adalah orang kepercayaannya. Dia mengikutinya ketika dia masih sangat muda dan memberikan kontribusi besar bagi keluarga Miller. Meskipun dia tidak bermarga Miller, dia lebih baik dari keluarga Miller. Pada titik tertentu, Daniel bahkan menganggap Paman Bonnie sebagai saudara. Tuan Daniel, ini aku.
Paman Bonnie memegang pistolnya, wajahnya tenang, dan berjalan menuju Daniel selangkah demi selangkah. Daniel terus mundur dan wajahnya terus berubah. Aku tahu kalau kamu punya banyak pertanyaan di hatimu. Aku hanya dapat memberitahu kamu bahwa aku adalah salah satu dari orang-orang besar. Aku mengambil alih misi 15 tahun yang lalu dan bersembunyi di keluarga Miller. Orang-orang di belakangku bukanlah seseorang yang bisa diajak main-main oleh keluarga Miller. Tidak hanya mereka berdiri di puncak kekuatan, mereka juga merupakan batas. Dari Marshal Dao. Kamu harus tahu bahwa ketika kekuasaan mencapai batas tertentu, yang menentukan kehidupan adalah kekuatan. Terima kasih karena kalian sudah menjagaku selama ini. Mendengarkan kata-kata ini, Daniel terus mundur dan mengertakkan giginya, di mana ayah aku? Kakek Miller sudah pergi. Seseorang dari atas ingin merombak keluarga Miller. Keluarga Miller sama sekali tidak bisa menghentikannya. Omong-omong, Nona Jessica juga diselamatkan oleh orang-orang ini, dan sekarang dia mengikuti kita. Awalnya, kami ingin menjadikan Jessica sebagai patria keluarga, tapi karena Jensen menghancurkan rencana kami, dan tak ada pilihan selain menghancurkan keluarga Miller. Di antara banyak master dalam keluarga Miller, banyak dari mereka yang sebenarnya dari pihak kita. Wajah Paman Bonnie berubah ganas saat dia memberitahu berita itu. Aku salah tentang Jensen. Daniel mengertakkan giginya. Tanpa diduga, itu adalah permainan yang telah disiapkan Jessica Miller sejak ia ingin menjadi pemimpin keluarga. Jensen melakukan kesalahan dan bahkan merusak permainan ini. Bisa dikatakan bahwa Jensen adalah dermawan keluarga Miller. Tiba-tiba, dia memikirkan harta karun kultivasi. Orang-orang ini telah merencanakan selama bertahun-tahun, dan mereka pasti mengejar benda ini. Aku bisa memberikannya padamu, tapi kamu harus mengampuni nyawaku. Daniel mengerutkan keningnya. Paman Bonnie tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata, harta karun kultivasi adalah sesuatu yang orang-orang di atas ingin mendapatkan. Apa kamu tahu di mana itu? Daniel diam-diam beruntung. Sepertinya orang-orang ini tidak tahu bahwa harta karun kultivasi berada di dalam kalung. Tidak banyak orang yang tahu tentang hal ini. Hanya Jensen, kakek Miller, dan Jessica Miller. Tidak salah, aku bisa menyerahkannya kepadamu. Daniel berpura-pura mencari dalam pelukannya, tetapi tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menembak ke arah Paman Bonnie. Trak! Trak! Namun, pistol tidak memiliki peluru. Paman Bonnie sepertinya sudah tahu hasilnya, Tuan Daniel, aku telah bersamamu selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana bisa aku tidak tahu temperamenmu? Kamu tidak akan menyerahkan harta karun kultivasi sama sekali. Apalagi aku bertanggung jawab atas semua hal tentang urusanmu. Aku juga sudah mengeluarkan peluru dari pistol. Kamu sangat kejam. Daniel menghantamkan pistol itu ke arah Paman Bonnie, kemudian berbalik dan berlari. Paman Bonnie dengan mudah menghindari pistol terbang itu dan kembali melesatkan tembakan mengenai punggung Daniel. Dalam kegelapan, Daniel berlari sepanjang jalan, dan darah terus menetes dari tubuhnya. Ia akhirnya tahu mengapa kakek Miller ingin menyerahkan keluarga Miller pada Jensen. Karena Jensen adalah satu-satunya harapan, hanya dia yang bisa mempertahankan keluarga Miller. Woos! Saat ini, suara air waduk datang dari depan, dan sudah mencapai tepi waduk. Tetapi, di depan ada tebing. Saat Daniel menoleh ke belakang, tiba-tiba mengertakkan giginya, dan melompat turun ke waduk. Tingginya 100 meter, setara lebih dari 20 lantai, tetapi dia tidak terlalu peduli dengan itu. Ketika Paman Bonnie bergegas, Daniel sudah melompat dari tebing. Ia berteriak dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Daniel Miller sudah melompat dari tebing. Minta seseorang turun ke bawah untuk mencarinya. Harus ketemu kondisi hidup atau mati. Di sisi lain, orang-orang misterius telah menggeledah kakek Miller, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Setelah mendengar berita dari Paman Bonnie, mereka mengerutkan kening. Pastikan untuk menemukan Daniel Miller. Diperkirakan harta karun kultivasi ada padanya. Sekarang cukup dingin, dan ada tebing setinggi 100 meter. Selain itu, Daniel Miller sedang terluka. Diperkirakan dia tidak akan bisa selamat. Walaupun tidak mati saat jatuh dari tebing, akan tetap mati karena kedinginan. Keluarga Miller sudah runtuh. Beritahu orang dalam bahwa mereka harus menemukan harta karun kultivasi di keluarga Miller.
Orang-orang misterius terus diberi perintah melalui ponselnya, dan kemudian satu persatu menghilang dalam hutan. Pada saat yang sama, jalan yang sebelumnya kacau sudah dibersihkan, bekas ledakan, kawah dan mobil mewah semuanya telah ditangani seolah-olah tidak ada yang terjadi. 2 jam berlalu, dan ibu kota menjadi semakin dingin di tengah malam. Tak ada seorang pun, dan rasanya sedikit suram. 3 sosok orang mengenakan jaket bulu tebal dan kacamata hitam, berjalan melewati jalan. Kakek Miller sudah mati. Walaupun hidup atau tidaknya Daniel Miller. Keluarga Miller telah jatuh. Selanjutnya adalah menemukan harta karun kultivasi. Aidan, keinginanmu sudah terpenuhi. Seorang wanita tersenyum dan berkata. Salah satu sosok kekar mengguncang salju di jaket bulunya dan menggelengkan kepalanya, tanpa keluarga Miller, Elena juga tidak memiliki penyokong. Dia milikku. Apalagi Jensen sudah terlanjur terpancing untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Miller, hubungan antara Elena dan Jensen juga sudah berakhir. Wanita itu terus tertawa, tanpa Jensen, keadaan jauh lebih mudah. HMPH, Jensen hanya mengenal beberapa orang saja, ucap pria kekar dengan rasa tidak terima. Wanita itu menggelengkan kepalanya, semua orang kenalannya adalah orang penting, jadi Jensen memiliki penyokong yang kuat. Ini juga alasan mengapa para petinggi tidak ingin menyentuhnya untuk saat ini. Terutama grup aliansi bintang, plutokrasi yang ditakuti oleh para petinggi. Dan kamu jangan merasa tidak terima, Jensen itu sangat cakap. Jika kamu tidak percaya, katakan kekuatan apa saja yang dimiliki Jensen. Mendengar ini, pria kekar itu berkata dengan samar, jika bisa mengalahkan Tank, dia mungkin adalah master terkuat di tingkat bumi. Jangan lupakan masalah istana lembah cacing. Monster tua lembah darah juga kalah darinya. Jensen adalah master peringkat surgawi. Wanita itu berkata dengan samar. Cepat atau lambat aku akan melampauinya. Pria kekar merasa terpukul oleh kata-katanya. Dia melihat wanita itu dan berkata, kamu sangat memujinya, jangan bilang kamu menyukainya. Jensen sangat luar biasa, apa aneh jika menyukainya? Wanita itu tidak menyembunyikan apapun. Ia menoleh ke arah pria di belakangnya dan berkata, video Jensen memancing dengan kakek Miller sudah direkam, kan? Orang yang mengikuti di belakangnya mengangguk. Sudah terekam. Setelah kita membawanya ke keluarga Miller, mungkin akan heboh. Bagus, saat hari itu tiba, Jensen akan menjadi pembunuh kakek Miller dan tidak ada yang bisa dilakukan lagi oleh keluarga Miller. Angin dingin bertiup, dan ketiganya berangsur-angsur menghilang dalam kegelapan.